Halo semuanya, perkenalkan saya Febrian Stevense dari S1 Rekayasa Perangkat Lunak semester 5 dengan mata kuliah Metodologi Penelitian, di mana Steven mengambil untuk penelitiannya yaitu pengembangan aplikasi penerjemah suara real time dua arah Mandarin Indonesia melalui integrasi earphone dan smart device, yaitu smartphone, desktop, dan smartwatch. Jadi untuk latar belakang dan juga permasalahan utamanya, di mana untuk yang pertama, kenapa pentingnya komunikasi, di mana peningkatan interaksi yaitu secara ekonomi, sosial, dan pariwisata dalam bahasa Mandarin dan Indonesia menuntut komunikasi yang lancar, dan juga ada kesenjangan solusi baseline-nya, di mana aplikasi penerjemah konvensional masih mengharuskan intervensi manual dengan cara tap to talk yang mengganggu naturalitas percakapan real time. Nah, di sini untuk tantangan teknisnya ada dua, yaitu latensinya, di mana ada munculnya latensi bottlenecks saat mengintegrasikan ASR dan MT dalam sistem streaming, dan juga akurasi STT yaitu sound to text Mandarin, di mana variasi nada dan homofon bahasa Mandarin menyebabkan kesalahan sound to text pada mikrofon built-in perangkat. Nah, di sini ada permasalahan utamanya yaitu roadmap-nya, di mana ada keterbatasan solusi penerjemah digital yang memberikan pengalaman komunikasi yang secara real time dan hands free antara penutur bahasa Mandarin dengan bahasa Indonesia. Nah, untuk tujuan penelitian dan kontribusi ini yang utama adalah untuk mengembangkan aplikasi penerjemah suara real time dua arah yang terintegrasi penuh dan juga mampu untuk memberikan pengalaman komunikasi secara hands free. Nah, ada 3 spesifik untuk tujuannya. Adalah pertama, merancang arsitektur edge computing yang meminimalkan latensi bottleneck ASR MT-nya. Yang kedua adalah untuk mengimplementasikan integrasi earphone atau headphone dan smartwatch sebagai solusi hands-free dan peningkatan kualitas input audio. Lalu yang ketiga ada memvalidasi secara empiris tingkat reduksi latensi end-to-end dengan targetnya di bawah 1,1 detik, dan juga ada kepuasan pengguna. Nah, di sini untuk kontribusi kunci itu secara prototipe fungsional yang membuktikan efektivitas simultaneous translation SMT berbasis edge computing dengan solusi hands-free. Nah, untuk arsitekturnya di sistem yang akan diusulkan itu, arsitektur dasarnya menggunakan alur cascade ASR MT text to sound, namun dimodifikasi secara fundamental. Nah, di sini untuk komponen kuncinya yaitu untuk solusi latensinya, di mana menggunakan edge computing dan SMT, di mana edge computing itu memproses ASR dan kontrol streaming dilakukan lokal on device, dan juga untuk memungkinkan MT memulai terjemahan output incremental word by word. Nah, di sini untuk arsitektur sistem yang diusulkan juga ada integrasi wearable kritis, solusi usability dan akurasi, menggunakan earphone atau headphone sebagai mikrofon yang berdedikasi untuk menjamin kejelasan sinyal suara, dan juga smartwatch untuk sebagai control interface utama yang hands free untuk menghilangkan interaksi manual tap to talk. Nah, untuk landasan teori, dan ini ada 4 kuncinya, yaitu yang pertama ada real time dan ultra low latency, di mana latensi end to end di bawah ambang batas toleransi psikologis manusia dengan targetnya subdetiknya 1,1 detik untuk menerima percakapan alami. Yang kedua adalah ASR streaming yang harus mampu menghasilkan transkrip secara bertahap, dan ketiga ada SMT read and write policy, di mana menentukan kapan MT harus menerima token read dan juga mengeluarkan terjemahan write-nya untuk minimalkan jeda. Dan terakhir adalah metrik kritisnya menggunakan latensi end to end dan juga WER atau CER, yaitu untuk akurasi sound to text, dan beliau untuk skor akurasi mesin translationnya.
Nah, di sini untuk metodologi penelitiannya, pendekatannya menggunakan penelitian dan pengembangan (Research and Development (R&D) dengan iuran berupa prototipe yang fungsional. Nah, untuk metodologi pengembangan nya menggunakan prototyping iteratif, di mana menjamin kelincahan fitur real-time dan hands-free melalui siklus, yaitu pengumpulan kebutuhan, perancangan sistem, implementasi prototipe, dan evaluasi awal atau perbaikan. Dan untuk metodologi pengujiannya menggunakan kuantitatif komparatif, di mana melalui eksperimen terkendali, yaitu yang pilar pertama adalah teknisnya untuk mengukur latensi dan akurasi, dan yang keduanya adalah subjektifnya, yaitu mengukur kepuasan pengguna dan juga efektivitas komunikasi. Nah, targetnya itu estimasi untuk sampelnya di bawah lebih besar daripada 30 responden untuk pengambilan estimasi untuk kuantitatif, dimana untuk melihat user satisfaction dan data 600 data poin latensi atau akurasi, dimana dari rumusnya itu ada pengukuran kinerjanya, yaitu jumlah ujaran, jumlah repetisi, dan juga jumlah sistem, dimana pengukuran kinerjanya yang akan dihitung adalah ujarannya 100 dengan repetisinya 3 kali, dan sistemnya menggunakan 2 sistem. Nah, dimana di situ dapat menghasilkan 600 data point untuk latensinya. Dan juga untuk hipotesisnya juga nah di sini ada untuk latensinya, di mana yang diuji adalah latensi end to end, di mana harus yang sebelumnya lebih dari 1,1 detik, setelah alternatif yang penelitian yang akan dibuatkan itu di bawah 1,1 detik, yaitu ultra low latency. Lalu untuk akurasi sound to text-nya itu sebelumnya kan masih di bawah 50% karena kendala tersebut. Nah, untuk hipotesis alternatifnya ini ditargetkan lebih dari 50%, di mana ada peningkatan kualitas input, dan lalu ada reduksi latensi, di mana membandingkan prototipe yang akan dibuat dengan baseline yang sudah pernah dibuatkan. Nah, di sini tidak ada perbedaan signifikan, tapi kalau prototipe nanti akan lebih rendah secara signifikan, yaitu efek untuk simultaneous machine translation-nya. Lalu untuk efektivitas hands-free-nya, yaitu diujinya oleh kepuasan pengguna, dimana kalau untuk yang sebelumnya itu kan tidak ada perbedaan. Nah, untuk yang prototipe ini ada kepuasan yang lebih tinggi secara signifikan. Nah, sekarang untuk prosedurnya ini ada latensi, yaitu untuk ujinya, dimana prosedurnya adalah eksperimen terkendali menggunakan logik akurat untuk membandingkan prototipe dengan baseline. Dengan analisanya, uji T komparatifnya membuktikan HC1, yaitu reduksi latensi, dan analisis deskriptifnya untuk memvalidasi target di bawah 1,1 detik itu dengan rumusnya seperti ini. Lalu untuk berikutnya ada juga untuk prosedur pengujian latensi dan akurasi. Nah, di mana akurasi sound to text-nya itu dalam mesin translation itu prosedurnya responden membacakan kalimat bahasa Mandarin dengan mengandung homofon dan variasi nada. Untuk menguji mikrofon earphone dengan metriknya adalah word error rate dan MT quality-nya, yaitu menggunakan BLEU score, di mana kriterianya untuk akurasinya adalah harus melebihi dari 50%. Nah, rumusnya ada kurang lebih seperti ini untuk word error rate-nya dan juga untuk BLEU-nya juga. Lalu untuk validasi kuesionernya dari hasil menggunakan uji HC2 ini, yaitu menggunakan validitas dan juga reliabilitas, ukur variabel subjektif, kepuasan pengguna, dan efektivitas komunikasi hands-free. Nah, di sini uji validitasnya itu secara konstruk, di mana metodenya menggunakan uji korelasi produk Moment Pearson dengan kriteria adalah item valid